Hai, welcome to Into Psycare, di mana kita bakal bahas berbagai hal mengenai gangguan kesehatan mental dan juga isu-isu kesehatan mental lainnya. So, are you into Psycare? Hai, welcome to Indo Psycare Podcast episode 1. Hari ini saya Nimas Indristuti Dewantari, MPSI Psikolog, selaku host, dan juga saya adalah clinical psychologist di Indo Psycare. Sudah bersama dengan saya hari ini our guest, expert kita Dr. Phil Edo S. Jaya, MPSI Psikolog atau biasa dipanggil Mas Edo, yang merupakan founder and director dari Indo Psycare. Halo Mas Edo. Halo Nimas, so happy to be here today. Oke, thank you Mas Edo. Mungkin kita bisa mulai kayak sebenarnya Indo Psycare tuh apa sih gitu, dijelaskan sedikit mengenai background Indo Psycare sendiri. Silahkan Mas. Oke, jadi Indo Psycare adalah sebuah klinik psikologi yang founded in 2018, tahun 2018, dan itu kita bangun karena kita melihat klinik psikologi yang memberikan pelayanan evidence-based treatment, evidence-based psychological treatment, itu masih sedikit. Jadi itulah visi dan misi kita, yaitu membuat evidence-based treatment accessible di Indonesia. Oke, jadi itu background-nya ya, supaya bikin klinik yang evidence-based treatment di Indonesia. Oke, kemudian mungkin sebenarnya kita ngapain aja sih di Indo Psycare? Mungkin sedikit penjelasan secara umum gitu, di Indo Psycare tuh aktivitasnya ngapain aja, Mas? Oh, right. Basically kita ini mirip seperti klinik ya, klinik seperti biasanya orang datang, kemudian intake, didiagnosis, kemudian mendapatkan perawatan, kemudian setelah keluhannya selesai, maka dari itu diterminasi, dan mungkin ada kalanya ada yang perlu di follow up, ada yang tidak perlu, ya bebas gitu. Bedanya mungkin dengan biro psikologi pada umumnya, kami fokus ke pemberian konsultasi, so that's our main business. Jadi psychological care, dan we mostly work with patients. Jadi orang-orang yang mungkin dikatakan tidak memiliki diagnosis tertentu, itu seringkali kami lebih sarankan ya go on holiday, go shopping. Oke, jadi memang ada serangkaian gitu ya Mas ya. Pertamanya intake, kemudian consultation sampai mendapatkan diagnosis, kemudian treatment gitu. Oke, itu aktivitas di Indo Psycare sendiri. Mungkin di episode 1 ini kita masuk ke pengantarnya aja nih. Sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Sekarang kan banyak banget nih Mas, kayak orang-orang ngomong, oh udah mulai aware gitu tentang kesehatan mental, terus kemudian pada bilang kan mental health does matter gitu ya kalau saat ini. Kemudian banyak juga yang punya istilah healing gitu. Mungkin sepertinya sampai sekarang tuh udah banyak yang familiar dengan kesehatan mental, tapi mungkin masih kurang paham atau kurang jelas gitu. Sebenarnya apa sih kesehatan mental itu, atau beberapa mungkin masih punya persepsi yang salah. Jadi hari ini langsung aja nih aku bertanya ke expertnya, ke Mas Edo. Jadi apa sih Mas kesehatan mental itu sebenarnya? Baik. Kalau kita ngomong tentang topik kesehatan, itu topik yang sangat rumit. Jadi ada berbagai expert yang mendefinisikan apa itu kesehatan, dan kalau kita lihat ke teori mengenai definisi apa itu kesehatan, itu juga banyak ketidaksepakatan dan banyak versi. Tapi mungkin yang paling gampang dan seperti apa yang Indo Psycare coba adalah melihat kesehatan secara paling primitifnya, paling standarnya. Kesehatan sebagai ketiadaan penyakit. Jadi mungkin kita mulai dari gangguan psikologis, gangguan kesehatan mental. Nah, masalah kesehatan mental itu ada banyak sekali jenisnya. Dari yang paling sederhana seperti fobia, misalnya takut kecoa, takut ketinggian, mungkin saya rasa banyak yang mengetahui hal itu. Kemudian depresi itu juga sesuatu yang mungkin zaman sekarang itu lebih sering terdengar. Lalu ada juga gangguan yang lebih jarang terdengar,
gangguan obsesif kompulsif, skizofrenia, gangguan kepribadian ambang. Sekitar ada 200 jenis masalah kesehatan mental dengan masing-masing diagnosis kriterianya berbeda, penanganannya berbeda, tingkat keparahannya juga berbeda. Jadi memang topik yang sangat rumit ya. Oke, jadi memang topiknya rumit, tapi kita kalau di Indosecare coba mendefinisikannya kesehatan itu dari gangguannya ya, berarti nggak ada gangguan sehat gitu ya Mas ya? Nah, minimal mungkin kita mulai dari situ dulu, karena kan sulit kalau misalnya kita bingung apakah orang ini memiliki gangguan atau enggak, lalu kita mencoba mencari kesehatannya. Minimal kan dari tidak sakit dulu, baru setelah itu kita bisa diskusi mau kesehatan versi mana. Oke, nah tadi kan Mas Edo juga udah sempat menyinggung ya beberapa gangguan kesehatan mental tadi, seperti mulai yang ringan seperti fobia, kemudian mungkin yang lebih common di orang-orang sekarang lebih sering terdengar seperti depresi, tapi juga ada berbagai macam gangguan seperti tadi skizofrenia, gangguan kepribadian ambang, gangguan obsesif kompulsif gitu ya. Tadi udah menyinggung berbagai macam gangguan. Mungkin bisa juga mungkin bisa sekalian Mas Edo kasih contoh nih. Seperti apa sih yang dimaksud dengan gangguan-gangguan tadi secara singkat aja? Saya coba mungkin dari yang paling sederhana itu takut kecoa kali ya. Kan di sini banyak ya orang yang takut kecoa. Nah, fun fact-nya kalau di Eropa itu sedikit orang yang takut kecoa, mereka takutnya laba-laba. Oke. Nah, ini namanya fobia kecoa. Jadi orang yang dengan kecoa itu sangat takut dan responnya itu di atas yang rata-rata. Kadang perlu diatasi, perlu ketemu psikolog, kadang juga tidak. Kalau memangnya hidupnya di sekitar tidak ada kecoa ya nggak jadi masalah. Kalau hidupnya sering ketemu kecoa ya baru jadi masalah kan, jadi kerja susah, nggak konsen karena mikirin kecoa terus. Nah itu jadi perlu ketemu psikolog. Ada juga ya kita kontraskan dengan masalah yang berat, misalnya skizofrenia. Skizofrenia itu dengar suara-suara terus, habis itu punya pola pikir kayaknya diintai, paranoid, dan berbagai jenis simptom lainnya. Itu bisa jadi skizofrenia, onset dari remaja, lifetime sampai tua, dan kronis suka muncul lagi. Itu harus biasanya selalu untuk ditangani dan umumnya harus minum obat gitu. Itu contoh gangguan mental skizofrenia. Ada lagi yang sederhana, insomnia, susah tidur. Saya rasa sini banyak yang pernah susah tidur. 2 minggu susah tidur, ada terganggu, kena diagnosis gangguan mental, insomnia. Itu jadi memang sangat beragam. Ada juga depresi. Depresi orang biasanya umumnya sedih, murung, tidak semangat, tetapi juga yang orang lupa salah satu simptom gejala depresi itu namanya ada gejala psikomotor, yaitu jadi malas ngapa-ngapain, rasanya mau diranjang terus, mau ngapain aja, lesu, bahkan melakukan sesuatu yang menyenangkan aja tidak senang. Jadi belanja, jadi shopping ke Bali bisa tidak memunculkan rasa senang. Nah itu depresi bisa seperti itu. Oke, jadi bentuknya spektrum gitu ya Mas ya, bisa mungkin orangnya merasa terganggu sedikit, kayak misalnya tadi takut kecoa tapi nggak pernah ketemu kecoa, jadi nggak merasa terganggu. Tapi ketika kerjanya di tempat yang banyak kecoa, atau kayak misalnya mikirin terus tentang kecoa, takut kecoa sampai nggak bisa kerja, nah itu kan terganggu, berarti harus perlu treatment. Kemudian kalau tadi skizofrenia memang ganggu banget sampai ya udah memang harus ditreatment gitu ya. Jadi macam-macamnya seperti itu ya. Okay. Iya, banyak sekali jenisnya. Mungkin juga ini ya Mas ya, untuk tahu kayak ini ganggu atau enggak sih, kayak seberapa butuh saya bantuan, itu juga kayak perlu dikonsultasikan nggak sih Mas? Kadang orang kan juga nggak aware ya soal seperti itu. Betul. Dalam hal ini kesehatan mental menurut saya
namanya juga kesehatan ya, itu banyak kesamaannya juga dengan kesehatan fisik dan latest scientific findings menunjukkan kesehatan mental sama kesehatan fisik. Kalau kita tergantung kita mau lihat dari lensa mana, kalau kita mau lihat dari lensa neurotransmitter ya segalanya juga kesehatan fisik. Depresi kalau bermasalah ya serotoninnya bermasalah. Skizofrenia kalau bermasalah neurotransmitter dopaminnya bermasalah. Dan juga banyak findings terbaru menunjukkan ada implikasi dari urusan perut, usus dan digestive system itu dengan serotonin misalnya. Kemudian serotonin itu terimplikasikan ke masalah-masalah mental seperti depresi, gangguan obsesif kompulsif gitu. Jadi memang sangat rumit, beragam dan sulit gitu. Seperti juga penyakit fisik, kita seringkali kalau belum ke dokter kita nggak tahu apakah penyakit fisik kita ini, wah ini bahaya, perlu segera ditanganin atau santai aja. Karena kadang kita pikir santai aja, ternyata bahaya. Kita pikir bahaya, kita datang konsultasi, ternyata santai aja. Memang karena masalahnya banyak gitu, ada sekitar kan 200-an diagnosis ya nih Mas. Iya. Simptomnya itu sekitar berarti 4.000-an gitu. Jadi lebih baik dikonsultasikan aja. Oke, sama ya berarti. Karena kan orang mungkin masih belum banyak ya yang memandang kalau kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik. Kayak orang punya keluhan kesehatan fisik biasa langsung ke dokter. Tapi kalau misalnya ada keluhan kesehatan mental mungkin nanti baik-baik aja bisa gitu. Kemudian mungkin ketemunya nggak langsung gitu. Udah ganggu banget baru biasanya dikonsultasikan gitu ya Mas ya. Betul. Itu kan pengalaman kita berdua ya. Pengalaman kita. sudah bilang wah sudah mau cerai, datang kita harus selamatkan. Itu juga sangat tergantung orang ya sih, benar kata Mas Edo tadi. Mungkin ada orang yang sakit sedikit tuh udah kayak wah ini keganggu banget langsung ke dokter, tapi ada yang kayak saya tahan gitu. Tapi baiknya ketika ada yang ganggu langsung konsultasikan biar tahu gitu ya Mas ya. Kalaupun ganggunya sedikit, treatmentnya langsung lebih cepat juga, enaknya lebih cepat juga, nggak terganggunya. Oke. Memang rumit tadi seperti yang Mas Edo bilang, kita kalau ngomongin kesehatan mental memang tidak sesimpel itu. Walaupun kita hari ini juga pengantar ya Mas ya. Mungkin nanti di next topik-topik selanjutnya kita bakal ngomongin lebih lengkap. Kemudian juga, nah kita ngomongin tadi kan kesehatan mental itu sama pentingnya nih Mas, sama kesehatan fisik. Kalau di Indonesia atau di Jakarta deh, kita ngomongin di Jakarta. Gangguan kesehatan mental ini cukup umum gak sih? Orang kan suka bertanya-tanya, emang ada ya banyak ya? Gitu. Nggak tahu gitu. Sebenarnya penjelasannya gimana nih Mas? Apakah cukup umum atau enggak sebenarnya gangguan kesehatan mental di sekitar kita? Riset prevalensi pastinya dari khusus untuk Jakarta atau Indonesia itu kan belum banyak. Jadi susah dijawab dengan evidence-based level tertinggi. Tapi kalau kita ambil dari riset WHO, dari di tahun 2019 pada riset Global Burden of Disease diperkirakan kurang lebih 1 dari 7 itu bisa didiagnosis masalah kesehatan mental. Dan itu sangat tergantung kita ambil juga sampel di mana. Ada sampel yang mungkin prevalensi kesehatan mentalnya lebih tinggi, ada sampel yang prevalensi kesehatan mentalnya lebih rendah. Dan masalahnya kan kesehatan mental itu ada banyak sekali diagnosis. Jadi karena masalah sistem diagnosis yang kita gunakan dari WHO yaitu International Classification of Disease dan bagaimana cara kita mengkategorisasi penyakit, itu bisa jadi dalam seseorang bisa banyak sekali masalah kesehatan mentalnya. Saya rasa tidak sedikit dari pendengar sekalian yang tahu atau kenal seorang yang pada saat yang sama lebih dari 1 diagnosis kesehatan mental. Fobia kecoa, lalu pernah susah tidur di atas 2 minggu, udah kena 2 itu. 1 penyakit fobia kecoa, 2 insomnia, kemudian jangan-jangan dia juga pernah
Jangan-jangan dia juga ngerokok. Jadi kecanduan rokok, addiction sigaret. Ada 3 diagnosis kesehatan mental pada satu orang. Jadi saya rasa kalau dibilang jarang, tidak sejarang itu. Tapi kalau orang kemudian, wah berarti di sini parah dong semuanya pada masalah kejiwaan buruk. Ya enggak juga. Kan takut kecoa ya enggak harus, wah harus segera dibawa ke psikolog, ya enggak juga. Oke, jadi mungkin ya kalau dijawab pakai angka masih sulit gitu ya Mas ya, karena mungkin masih belum bisa dijelaskan. Tapi kalau mengacu pada WHO ya sebenarnya di sekitar kita tuh ada gitu, cuman mungkin kitanya yang nggak aware, kitanya yang nggak ngeh gitu ya Mas ya. Oke, terus ngomongin tadi kondisi kesehatan mental gitu, sebenarnya resikonya apa ketika kondisi kesehatan mental itu tidak tertangani? Banyak sekali. Okay. Banyak sekali. Tetapi tergantung dari jenisnya ya. Kalau jenisnya itu fobia kecoa, ya nggak usah tangani lah mungkin. Meninggal tanpa pernah sembuh dari fobia kecoa juga kayaknya nggak apa-apa. Tapi banyak hal lain yang benar-benar tidak oke. Misalnya yang saya lihat itu misalnya depresi, bisa jadi kerjaannya tidak, performance-nya tidak baik. Kemudian dia juga relationship-nya jadi tidak baik karena ada depresi yang tidak tertangani. Gangguan obsesif kompulsif sehingga merusak relationship dan terancam tidak bisa menikah, bisa cerai. Itu juga tidak sedikit yang saya lihat. Skizofrenia sehingga tidak bisa mencapai situasi yang optimal, kondisi yang optimal, misalnya bekerja, berkeluarga, dan seperti orang pada umumnya itu juga bisa terjadi. Jadi kalau kesehatan mental yang tidak baik itu tidak ditangani, bisalah sangat buruk implikasinya ke kehidupan orang tersebut. Oke, saat tidak ditangani implikasinya bisa buruk. Tadi ya bisa macam-macam ya Mas ya, bisa mungkin mengganggu kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, performa yang nggak bagus, kemudian mungkin di relationship-nya ada aspek di kehidupan yang terganggu gitu ya Mas ya, yang bermasalah. Nah, kemudian kalau tadi kita ngomongin konsekuensi kalau tidak tertangani. Nah, sekarang kalau penanganannya ini gimana ini Mas? Apakah sama semua gitu, ataukah apakah memang bisa ditangani gitu? Apa self healing itu cukup Mas? Kalau sekarang banyak banget orang bilang healing dulu, healing ke Bali gitu, misalnya self healing seperti itu. Cukup nggak misalnya liburan ke Bali aja 3 hari atau gimana nih Mas untuk menanganinya? Tentu jawabannya kan pasti tergantung karena ibarat kata penyakit fisik, kalau kita sakit perut ya tentu kita tidak minum obat sakit panas, nggak nyambung. Kita sakit panas dalam, lalu kita minum, kita demam, kemudian kita minum obat sakit perut, obat sakit mah, nggak nyambung. Jadi misalnya kita takut kecoa, aduh saya takut sekali kecoa, lalu saya mau self healing ke Bali 3 hari. Liburan, nggak nyambung. Ada hal-hal yang nyambung, misalnya, aduh saya capek banget kerja di sini udah burn out di kantor. Kalau gitu saya mau self healing liburan ke Bali, nyambung, itu disarankan. Oke. Tapi yang susah adalah bagaimana kita tahu masalah kita itu nyambung dengan apa yang kita mau lakukan. Nah itu kan yang harus tahu. Wah ini masalah kita masuk ke kategori diagnosis yang mana dari 200 jenis itu. Nah itu yang tidak mudah. Saran dariku ya mungkin dicoba dulu saja kalau mau coba self healing ke Bali, itu kan juga enjoyable. Kalau enjoyable ya lakukan, go shopping mungkin. Nah ke psikolog misalnya atau ke kami itu ya baru kalau sudah dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, masalah yang sama muncul lagi, ya jangan coba hal yang sama berterus-menerus dan gagal terus-menerus dong. Coba hal lain dong, gitu.
Oke, berarti tadi ya sama kayak obat, penanganannya pastinya nggak sama, sangat tergantung dari apa yang dari apa masalahnya. Makanya tadi dibutuhkan kalau Mas Edo bilang, oke kategorinya apa nih, diagnosisnya apa? Ada banyak loh, ada 200. Karena diagnosis A mungkin treatmentnya A, kalau B apa gitu. Jadi sangat tergantung. Nah, taunya gimana? Yaitu konsultasi dengan psikolog. Tapi kalau misalnya sebelumnya ya boleh silahkan coba. Kalau self healing bisa kayak misalnya tadi burnout bisa sebenarnya self healing gitu ya, ke Bali gitu ya bisa. Cuman ketika udah ke Bali 3 kali nggak seneng juga, nah mungkin ini uh, waktunya untuk konsultasi ke ahli gitu. Oke, Iya. oke, thank you Mas Edo untuk penjelasannya hari ini. Semoga cukup informasi pengantar tentang kesehatan mental hari ini. Nanti di next podcast atau di next episode kita bisa bahas hal-hal lain yang menarik. Bisa juga mungkin komen kayak pengen kita ngebahas apa. Kemudian nanti kita akan bahas di next episode. Thank you Mas Edo. Thank you nih Okay. Mas. See you on the next episode. Bye.